Selamat jumpa kembali anak-anak, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi pembelajaran ini, yaitu tentang bangun datar. Bangun datar adalah bidang merata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar juga disebut segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk memahami penjelasan, banyak benda di sekitar kita yang berhubungan dengan bangun datar. Beberapa di antaranya adalah benda berbentuk segi banyak beraturan dan benda berbentuk segi banyak tidak beraturan. Nah, kita akan jelaskan pada pembelajaran di bawah ini. Contoh benda yang berbentuk bangun datar adalah buku, meja, penggaris, jendela, dan beberapa benda ditempel pada dinding. Agar kamu dapat memahami tentang benda-benda segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, ya, serta bangun datar yang lainnya, perhatikan penjelasan Bapak berikut di bawah ini, ya. Nah, kita pahami konsep dulu. Bangun segi banyak, yaitu bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus, disebut segi banyak. Dan segi banyak ini paling sedikit memiliki 3 sisi. Jadi yang dimaksud dengan segi banyak itu sisinya lurus dan minimal memiliki 3 sisi. Itu disebut segi banyak. Kalau kurang dari 3 sisi dan tidak garis lurus, itu tidak disebut segi banyak. Ya, ini lihat. Ini lurus. Sisinya semua lurus, ini lurus ya, lurus semua, ini lurus semuanya, garis sisinya semua lurus, dan memiliki lebih daripada 3 sisi, minimal 3 sisi, 1, 2, 3, ini segitiga memiliki 3 sisi, dan garisnya garis lurus di pinggirnya, ya, ini juga garis lurus, ini disebut segi banyak. Nah, kita bedakan dengan ini, yang bukan segi banyak. Nah, ini bangun datar di atas sisinya tidak dibatasi garis lurus. Nah, walaupun sisinya lebih daripada 3 atau 3 minimal, tapi sisinya tidak lurus. Ini garis lengkung, ini lengkung, ini lengkung. Ini disebut bukan segi banyak. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Nah, ini segitiga, ini segi 4, ini segi 5. Nah, segitiga ini, ya, semua garis lurus disebut segi banyak dengan 3 sisi. Nah, ini segi 4. Segi 4 ini disebut segi banyak dengan 4 sisi. Ini segi 5. Segi 5 ini disebut segi banyak dengan 5 sisi. Ini sudah memenuhi syarat segi banyak. Apa syaratnya? Yaitu sisinya garis lurus, ya, dan memiliki 3 bidang sisi minimal, 1, 2, 3. Ini ada 4 sisinya, ini ada 5. Ini disebut segi banyak. Coba bandingkan dengan ini bukan segi banyak karena sisinya bukan garis lurus. Walaupun sisinya lebih daripada 1 seperti ini bukan segi banyak. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang segi banyak itu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Nah, ini 3 sisi, semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ini persegi, sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Ini segi 6 beraturan, sisinya sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Ini sama semua. Ini disebut segi banyak beraturan. Coba kita bedakan dengan ini. Nah, ini segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Coba lihat.
ini walaupun segitiga sembarang ini memiliki 3 sisi, 1, 2, 3, namun sisinya tidak sama panjang. Ini tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ini. Ini sudutnya juga tidak sama. Ini adalah bukan segi banyak beraturan. Nah ini persegi panjang. Persegi panjang itu sisinya memang 4, tetapi ada 2 sisinya tidak sama. Ini sepasang sisinya aja sama, tapi yang ini dengan ini nggak sama ya. Ini dengan ini tidak sama. Ini sama dengan ini, tapi dengan ini sama. Walaupun sudutnya sama besarnya, tetapi sisinya tidak sama panjang. Nah ini juga layang-layang. Walaupun sudutnya sama 2, ini sama dengan ini, sama dengan ini sama dengan ini dengan ini nggak sama ya. Ini bukan segi banyak beraturan. Ini juga belah ketupat. Nah, apa beda dengan ini? Kalau ini sisinya sama panjangnya ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Tapi apa bedanya? Karena sudutnya tidak sama. Ini tidak sama dengan ini. Kalau ini sisinya sama, tapi kalau ini sudutnya sama, tapi sisinya tidak sama. Itu. Ingat, kalau segi banyak beraturan syaratnya sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Salah satu aja nggak sama, berarti bukan beraturan. Paham kan? Kita lanjut. Paham sampai situ anak-anak kan? Nah, kita lihat lagi berikutnya ini. Nah, ini lihat ini. Apa perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beratur? Segi banyak beratur memiliki sisi yang sama panjang dan sudut sama besar. Kalau sisinya sama namanya panjang, tapi sudutnya tidak sama, itu bukan beraturan. Ataupun sudutnya sama besar, tapi sisinya tidak sama, itu bukan beraturan. Contoh segitiga sama sisi, itu beraturan. Persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, adalah segi banyak beraturan. Nah, contoh koetar ini beraturan. Nah, ini lagi sarang tawon disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Heksagonal itu artinya 6 sisi. Heksa itu berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Jadi kalau namanya heksagonal, di sudutnya itu heksagonal itu sama besar, itu segi banyak beraturan. Nah, itu anak-anak paham sampai sini kan? Tolong dipahami dan cermati. Nah, sebagai bahan terakhir untuk mengetahui kemampuan kalian, maka Bapak akan berikan 5 soal untuk kalian kerjakan ya. Nah, ini lihat soalnya. Gambarlah bangun datar di bawah ini dengan ukuran bebas namun sesuai dengan bentuk bangunnya. 1. Gambarlah sebuah bangun datar persegi. Nah, ini bangun datar segi banyak beraturan. Nomor 2, gambarlah sebuah bangun datar persegi panjang. Ini bangun datar persegi panjang, bangun datar tidak beraturan. Nomor 3, gambarlah sebuah bangun datar segitiga sama sisi yang beraturan ya. Nomor 4, gambarlah sebuah bangun datar segitiga sama kaki yang tidak beraturan. Nomor 5, gambarlah sebuah bangun datar segitiga sembarang, ini tidak beraturan. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Kita akan lanjutkan lagi pada materi berikutnya, pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.